Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Masih dengan saya, tentunya di ruang ilmu pengetahuan. Oke, teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya bikin kartu stok secara otomatis dengan satu rumus, dengan satu fungsi, yaitu fungsi if. Ya. Oke, langsung aja kita lihat tabelnya ya. Tabel kartu stok tuh modelnya kayak begini ya. Ini ada judulnya, ini ada periodenya, ini ada barangnya apa sih ya. Ini gudangnya gudang berapa ya. Kemudian ini judulnya, detailnya adalah historical dari barang tersebut. Jadi ada keluar masuknya, itu ada historicalnya atau riwayatnya. Ini kartu stok, beda dengan posisi stok ya. Kalau posisi stok betulnya kayak begini, teman-teman, biar tahu bedanya ya. Nah, kartu stok tuh ada judulnya, ada periodenya, ada gudangnya, tapi nggak ada barangnya. Barangnya ada di bawah sini ya, detail. Jadi di bawah ini ada barangnya, ini ada belinya, ini unsur dari barang masuk, ini unsur dari barang keluar. Ini end stoknya masing-masing barang. Ya, beda dengan kartu stok ya. Kartu stok modelnya kayak begini ya. Jadi barang yang di atas, historical di bawah. Ini digunakan untuk ini ya teman-teman, untuk biasanya untuk ngecek kalau ada selisih stok ya. Itu di sini ya, karena di kartu stok itu ada riwayatnya atau ada historicalnya. Oke ya, langsung aja teman-teman ya. Tentunya teman-teman udah tahu ya gimana caranya ini untuk supaya biar rapi gimana ya. Ya, ini di blok ya, klik kanan biar nanti tak ingatkan lagi nih ya. Sebenarnya pelajaran sebelumnya udah ada sih sebenarnya ini. Ya, klik kanan, alignment, klik kanan mouse pada area yang di blok ya, alignment, pilih alignment, ada number, ada alignment, ada font, ada border. Border dari sini juga bisa sebenarnya ya. Langsung aja ya, alignment, horizontal pilih center, vertikal pilih center, grab tag-nya diaktifkan supaya apa? Biar nanti tidak numpuk di dalam satu kolom kalau terjadi satu kolomnya yang enggak ini ya. Jadi dia akan merapikan sendiri, otomatis berada di posisi di bawahnya. Oke ya. Kasih warna terserah teman-teman, kasih warna apa ya. Oke. Langsung aja ya. Ini barangnya misalnya barang aki mobil GeForce N200. Gudangnya adalah gudang 1 barang utama ya. Periodenya periode September 2021, ini untuk 1 bulan ya. Nah, nomor 1 misalnya, nomor 1 itu selalu ini ya teman-teman ya, selalu saldo akhir di bulan sebelumnya. Jadi ini adalah saldo akhir bulan Agustus, misalnya sebesar 20 ya. Ini saldo akhir, ini dijadikan sebagai saldo awal September ya, September 2021 misalnya begini ya. Kemudian yang kedua adalah misalnya ini nomor surat jalan, ini selalu ini ya teman-teman, selalu ada ya, karena surat jalan itu adalah dasar untuk mengeluarkan barang maupun memasukkan barang di suatu gudang. Itu dasarnya dari surat jalan ya. Jadi nomor surat jalan ini selalu ada, dan surat jalan digunakan untuk di jalan juga, di sepanjang jalan jika ada pemeriksaan polisi misalnya nih. Jadi kalau ada surat jalan maka dia tidak curigai ini adalah barang curian ya. Oke. Yang pertama misalnya ada barang kita beli ya, kita beli misalnya nomor surat jalannya BL ya 01 misalnya aja nih, BL 01 misalnya ya. Ini adalah nomor surat jalan. Tanggalnya tanggal berapa? Misalnya tanggal 1 atau tanggal 2 September 21. Ya, ini ada barang masuk dan barang keluar. Unsur dari barang masuk ya, unsur dari barang masuk adalah 1 dari pembelian ya, kedua dari retur jual. Yang ketiga adalah dari mutasi masuk, misalnya terjadi mutasi, misalnya pindah gudang ya, gudang 1, gudang 2 atau gudang 2, gudang 1, ini mutasi masuk ya.
Kemudian dari klaim ke supplier, ya misalnya kita klaim ke supplier, maka barang dikirim, barang masuk. Ya, itu dari unsur dari masuk. Yang ada lagi, misalnya kita pemberian dari supplier, misalnya ada barang promosi kita diberi oleh supplier, ini masuknya di unsur barang masuk. Kemudian barang keluar. Barang keluar dari mana unsurnya sih? Dari faktur penjualan atau penjualan. Kedua, retur beli. Ya. Ketiga, misalnya kita dapat klaim dari customer. Ya, itu ya kita ya harus mengeluarkan barang kalau sudah setuju ya. Kemudian dari mutasi keluar misalnya kayak pindah gudang loh ya. Misalnya mutasi dari gudang 2 ke gudang 1 atau gudang 1 ke gudang 2 atau berikutnya ya. Kemudian dari klaim dari customer ya, atau dari satu lagi misalnya dari kita memberi barang promosi ke customer, itu kan kita harus mengeluarkan barang ya, itu unsur-unsurnya ya. Oke, langsung aja. Kalau kita beli maka sebesar berarti masuk barang masuk ya. Misalnya ini karena 0 dulu ya. Nah, kita membuat rumus di sini teman-teman ya. Caranya gimana sih supaya ini secara otomatis nanti dia akan menghitung sendiri. Kita menggunakan fungsi if. Kira-kira logikanya gimana nih? Kira-kira ya teman-teman ya. Barang masuk, ini barang keluar. Logikanya kira-kira kayak begini. Ini ada flowchartnya ya. Nah, flowchartnya begitu. Berarti jika barang masuk lebih besar atau sama dengan dari 1, maka saldo akhirnya atau saldo awalnya bulan September plus D11 atau barang masuk ya. Itu jika syaratnya terpenuhi lebih besar sama dengan 1, artinya ini ada barang masuk. Lah, jika tidak, artinya berarti kan itu termasuk barang keluar, maka rumusnya adalah saldo akhir dikurangi barang keluar. Begitu ya kira-kira teman-teman ya, paham ya? Oke, kita praktekkan aja ya. Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka D11 itu adalah barang masuk 11 itu lebih besar sama dengan 1. Sorry, ini lebih besar ya. Lebih besar sama dengan 1, maka saldo akhir itu F berapa? F10 karena barang masuk plus ya, plus D11 barang masuk ya. Jika tidak, artinya berarti ini adalah barang keluar ya. Berarti barang keluar adalah F10 dikurangin E11 kurung tutup, enter. Nah, ini masih 20 karena kita belum memasukkan barang ya. Misalkan kita memasukkan barang, ini kan beli, ini berarti masuk kan. Misalnya 10, dia akan otomatis jadi kira-kira berapa? 30. Nah, kemudian kita mau melakukan penjualan. Kalau penjualan berarti kan pasti keluar nih. Jual, misalnya jual itu surat jualannya, nomor surat jualannya adalah misalnya 01. Masih di tanggal 2 atau tanggal berikutnya nggak apa-apa, silakan. Nah, ini bikin 0 aja datanya, di 0 dulu biar nanti. Nah, kalau kita jual berarti dia barang masuk atau barang keluar? Barang keluar. Misalnya kita jual 3, maka otomatis ini rumusnya harus di copy ke bawah ya teman-teman ya, biar nanti sekalian ya begini ya. Nah, ini bener ya, udah ada betul ya. Berarti 30 dikurangi 3 berapa? 27. Oke, kita
Ini berikutnya misalnya kita ada klaim dari, kita terima klaim misalnya, klaim dari supplier misalnya KL ya 01 misalnya. Ini tanggalnya buat sampai bawah aja nggak apa-apa. Tanggal 4 misalnya klaim berarti termasuk barang masuk ya 2, enter, maka akan jadi 29 pakai otomatis ya. Oke, fungsi if ini rumusnya ya teman-teman, ini diingat-ingat ya. Fungsi if itu dimana-mana pun dipakai ya. Di bahasa pemrograman fungsi if itu vital ya. Ya, jadi ini untuk melatih juga untuk nanti kedepannya kita membahas tentang bahasa pemrograman tentunya ya. Oke, misalnya tanggal 5 ini ada apa ya, misalnya ada jual lagi, misalnya jual 02 sebesar 5. Kalau kita jual berarti tentunya berarti barang keluar. Berarti 29 dikurangi 5 berarti tinggal 24. Ini otomatis ya teman-teman ya. Ini kita blok dibikin tebel aja biar nanti lebih jelas ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita nyoba lagi misalnya ada mutasi masuk atau mutasi masuk ya, mutasi masuk MT 01 misalnya. Mutasi masuk berarti ada ini ya, pindah gudang dari gudang 02 misalnya ke gudang 01 sebesar 3, otomatis jadi 27 lagi. Oke, berikutnya misalnya kita melakukan ada klaim dari customer ya, KC misalnya ya 1. Kalau klaim berarti kita barang keluar ya, kita mengeluarkan barang karena klaimnya setujui misalnya 2 ya. Jadi ini jadi 25. Ini stok akhirnya 25. Ini otomatis ya teman-teman ya. Oke, paham ya? Tolong dipahami, fungsi if ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Sangat penting sekali. Jadi nanti teman-teman bisa ini ya tentunya ya, mengeksplor fungsi if, karena fungsi if nanti bahasa pemrograman dipakai terus itu ya. Oke, kira-kira paham ya teman-teman ya. Cukup sekian dulu ya, nanti saya bahas tentang posisi stok. Oke, ikuti terus di waktu berikutnya. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.